Rumah Penuh Misteri Part 18. Hah? Wawan? Rizky? Kak Anang? Kak Rizky? Kalian semua ada di sini? To, to, Tony, lo kok bisa ada di sini sih? Dari mana saja lo? Ah, bikin khawatir kita aja. Kita semua nyariin lo dari tadi. Iya tuh, bikin kita khawatir semua tahu Ton. Lo pakai acara hilang segala. Dari mana saja lu? Kita dari tadi nyariin sumpah. Gak ketemu-temu. Kok bisa ketemu kita di gua sini? Lo dari mana emang? Iya tuh, kamu dari mana saja tadi? Kenapa bisa hilang? Kan kakak-kakak pembina sudah memperingatin kalian semua, jangan keluar tenda, malah keluar. Hilang kan jadinya? Iya tuh, susah banget dibilangin. Padahal udah gua suruh, nggak usah ikut keluar tenda. Ngapain malah ikut hilang? Udah. Kalian berdua sama saja. Gak usah bertengkar lah. Orang kalian juga ngeyel. Bukannya Kak Anang tadi peringatin kalian bertiga ya? Jangan keluar tenda. Kalian berdua malah keluar tenda. Alias sama saja lah. Jadi gak usah bertengkar. Eh, iya kak, maaf kak Anang, bukan maksud bertengkar kok. Cuman saya khawatir saja tadi sama si Tony, makanya refleks bilang gitu. Oh iya, terlepas dari itu semua, emang kamu dari mana saja, Ton? Kok bisa ketemu kita di gua sini? Kan kayak gak masuk akal gitu. Padahal kita berempat udah nyari kemana-mana loh tadi. Kenapa kita bisa ketemu di sini? Panjang Kak ceritanya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya tadi sudah ke sini Kak, alias sudah ke gua ini. Cuman saya keluar lagi. Apa? Ke gua ini? Kok bisa sih? Terus kenapa kamu keluar lagi? Kan ini bisa jadi tempat persembunyian yang aman. Iya Kak, saya emang sembunyi di sini tadi. Ya mungkin agak lama juga sih. Cuman saya keluar kan tujuan saya dari awal juga buat nyariin mereka berdua. Makanya saya ikut keluar. Sebenarnya tadi juga saya nggak keluar tenda. Cuman karena mereka berdua nggak balik-balik, makanya saya ikut nyariin. Oh alah, gitu ya ternyata. Berarti kamu tadi sebenarnya juga tidak keluar ke tenda ya? Cuman ikut nyariin teman-teman kamu yang hilang ya? Wah, patut dicontoh ini sebagai teman sejati. Oh iya, berarti kamu juga tahu lah semua permasalahan di hutan ini. Iya Kak, tahu banget saya. Makanya tadi pas pertama kali ke sini saya sembunyi karena saya nggak sengaja Kak lihat rumah kosong di sana. Taunya penuh misteri. Dan yang anehnya lagi, ada sosok bertopeng. Nah, dan saya sangat tahu semua seluk-beluk mereka. Semua kejahatan mereka saya sangat tahu, Kak. Mereka melakukan bisnis ilegal di sini. Apa? Rumah kosong? Rumah kayak apa? Bentuknya kayak apa, Ton? Terus, dari apa rumahnya, bahannya? Iya, bahannya dari kayu, Wan. Cuman pas gua deketin ke rumah itu, ternyata di belakang rumah ada orang. Ya ada dua orang sih. Tapi anehnya Wan, Riz, Kak, mereka semua menggunakan kostum dan topeng. Oh gitu ya. Berarti kita semua sama ya melihat sosok bertopeng. Hmm, wah, ini bisa jadi bukti sih. Berarti kamu secara jelas terang-terangan sudah melihat mereka ya bertransaksi apa gitu. Mungkin kamu bisa jelaskan di sini, Ton, lebih detailnya. Oke, Kak, baik. Saya bisa jelaskan ini semua. Jadi, pas saya cek tadi ke belakang rumah, nah, saya nggak sengaja tuh mendengar percakapan mereka. Intinya, bisnis ilegal lah. Nah, bisnis ilegal yang mereka lakukan itu antara lain yaitu penjualan kayu liar alias penebangan liar gitu. Bahkan saya sendiri tadi juga sempat melihat pembelinya.
Ya meskipun nggak pakai topeng, cuman memakai masker sih. Yang berarti secara tidak langsung pembelinya juga tahu kalau ini bisnis ilegal. Bahkan saya sendiri tadi juga mendengar Kak, nominal penjualan kayu ilegal ini. Oh gitu ya. Wah, berarti kamu mendengar semuanya ya. Oke, berarti bukti-bukti sudah jelas ya. Kamu nanti bisa memberikan keterangan saksi ya kepada pihak berwajib. Bisa-bisa Kak. Saya siap memberikan kesaksian apapun itu. Oh iya, kamu tadi pas melihat mereka bertransaksi di belakang rumah tadi, kamu melihat dua orang atau lebih mungkin? Coba bisa dijelaskan. Sama itu nominalnya tadi berapa? Kamu bisa jelaskan lagi secara detail ya? Oh iya ya Kak, siap. Saya bisa menjelaskan secara detail. Jadi tadi kan saya kan lihat bertransaksi itu. Mereka cuma 2 orang sih, nggak lebih. Dan untuk nominalnya sendiri, tadi kalau nggak salah denger, bilangnya 50 juta Kak. Untuk semua kayu yang ditebangi pada sore hari itu. Katanya sih gitu, kata sosok yang bertopeng. Cuman sayangnya saya nggak berhasil Kak merekam semua kejadian itu. Ya ponsel saya juga habis sih baterainya tadi. Tapi bukan itu permasalahannya. Mereka tahu kalau saya ngintip tadi. Makanya saya dikejar dari tadi, dicari-cari sampai ketemu. Mungkin karena mereka takut kali ya. Oh alah, gitu ya. Baik-baik, saya sudah paham semuanya penjelasannya. Berarti intinya tadi mereka melakukan transaksi ya di belakang rumah penuh misteri itu. Dan tapi ketahuan kamu, jadi makanya gagal. Alhasil mereka berarti sekarang masih cari-cari kamu ya, ngejar kamu ya. Gitu kan maksudnya? Iya Kak, betul sekali. Bukan hanya itu Kak, sebenarnya saya tadi juga sempat berantem tadi sama salah satu anggota mereka. Dan saya berhasil menumbangkan sebenarnya. Pas saya mau interogasi, tanya-tanya, malah datang kelompoknya. Makanya saya buru-buru lari tadi buat nyari tempat persembunyian. Ah, sayang sekali sebenarnya. Padahal saya sudah berhasil tadi menumbangkan salah satu anggota mereka. Tinggal nanya itu doang. Malah nggak jadi. Oh gitu ya. Berarti selain kamu tadi dikejar, kamu juga sempat berkelahi ya sama salah satu anggota mereka. Tapi berarti ini masih ngejar dong? Atau gimana? Iya Kak, betul sekali. Masih ngejar mereka. Dan nggak semua mereka tangan kosong, alias mereka juga bawa senjata. Jadi kita harus berhati-hati saat melawan mereka. Wah, berarti mereka semua ini oknum dengan tindak kejahatan dan sekaligus paling berbahaya di hutan ini. Wah, ini nggak bisa dibiarin sih. Kita harus cepat-cepat bisa laporin mereka, biar mereka pada jera. Kalau hal yang mereka lakukan itu salah, coba aja di sini ada sinyal. Pasti kita udah lapor dari tadi. Tapi lo nggak apa-apa kan, Ton? Ada yang luka nggak? Tubuh lo atau tangan lo atau apa gitu? Ah, jadi nggak enak gua. Gara-gara gua sama Rizky, lo jadi ikutan terlibat kayak gini. Seharusnya lo di tenda aja tadi, Ton. Jadi nggak usah gini. Apa sih Wan? Ngomong apa sih lo? Lo nggak salah. Ini semua murni keinginan gua buat nyariin lo sama si Rizky. Gua lebih khawatir. Gua nyesel juga tadi karena nggak ikut tawaran lo soal mencari bayangan tadi. Coba aja gua ikut. Pasti gua bisa mendampingi kalian berdua. Jadi stop ya nyalahin diri lo sendiri. Ini bukan salah lo. Ini murni keinginan gua. Lagian kita berdua kan sahabat selamanya. Susah seneng bareng gitu. Malahan gua nggak bakalan maafin diri gua sendiri kalau sampai sahabat gua dua-duanya ini ada apa-apa. Gua sangat khawatir sama kalian berdua.
Wan, Riz, gua sangat khawatir sama kalian berdua. Iya Ton, maafin gua ya sekali lagi udah bikin lo khawatir. Gua sangat berterima kasih Ton sama lo. Lo perhatian banget sih sama gua, sama Rizky juga. Iya Ton, gue juga minta maaf karena udah bikin khawatir lo. Gue juga mau ucapin terima kasih kepada lo Ton, karena udah perhatian sama kita berdua. Iya, Wan, Riz, santai saja lah. Kalian kan sahabat gua, jadi udah sewajarnya gua khawatirin kalian berdua. Jadi santai saja. Yang penting kita semua kan udah kumpul lagi, udah bareng-bareng lagi. Jadi aman-aman aja. Ya sudah, mending kita semua fokus aja yuk kembali ke tenda. Lagian di sini tempatnya berbahaya sekali. Hah? Berbahaya? Maksudnya gua ini berbahaya gitu? Iya kak, betul sekali. Ini gua sangat berbahaya karena gua ini tempat menyimpannya para kayu. Kayu-kayu itu disimpan di sini kak, dan mereka juga sering kumpul di sini. Berarti dari tadi kita semua ini dalam bahaya dong. Karena gua ini tempat berkumpulnya para sosok bertopeng itu.